Ya, Haleluya. saudara, lagu yang tadi kayaknya tepat. Immanuel di tengah keadaan yang sulit di rumah sakit. Wow, rasanya masuk ruang isolasi gimana, Ai? Kiri kanan orang di ventilator. Di-unmute, Aika. Di-unmute dulu. Nggak enak Pak Benny, nggak enak. Sungguh nggak enak. Iya. Sungguh. Rasanya kita tertekan. Saya cuman, Tuhan tolong. Saya udah sadar, hari ketiga saya sadar. Saya cuma doa. Tapi kan nggak enak di berongkos semua. Cuma hati saya bilang, Tuhan tolong saya. Tuhan kau tolong saya. Setiap hari saya cuma ucapan gitu. Saya berbahasa roh, saya berdoa. Saya percaya. Nggak ada dokter yang masuk. Tangan saya gini-gini, panggil-panggil juga nggak ada yang perhati. Sampai hari ke-6. Rasanya menderita tani satu hari. Lewat satu hari itu cek lama gitu. Nggak bisa saya. Baik, puji Tuhan, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Kita percaya, saudara, Tuhan menjawab doa kita. Waktu kita mendengar Aislan masuk di rumah sakit pagi, siang, sore, kita berdoa untuk Aislan. Karena jujur, minggu pertama, waktu Aislan mulai sakit, dia masih berdoa saudara bersama-sama dengan kita. Masih menara doa walaupun batuk-batuk. Karena kita nggak tahu kalau dia kena COVID. Tetapi tiba-tiba dia nggak sudah ikut menara doa. Kita cek, kita tanya kepada saudara, ternyata sudah di rumah sakit. Kami terus berdoa. Kita berdoa di menara doa dan puji Tuhan, Tuhan menjawab doa-doa kita. Oleh sebab itu, kalau saudara perlu didoakan, ada yang perlu didoakan, tolong tulis di chat. Nanti in the end of the meeting kita akan berdoa bersama-sama untuk beban doa saudara. Nyanyi lagu tadi ya, Immanuel, Immanuel. Di tengah kesulitan, di tengah tantangan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Immanuel, haleluya. Mari angkat tangan kita, katakan Immanuel. Come on. Dia saudara, Immanuel. Angkat tangan saudara ke surga. Immanuel. Wara 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 wara. Immanuel. Namanya disebut saudara, Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Haleluya. Saya minta Ibu Yin boleh berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Oh ya Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan kalau kami masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama. Walaupun kami tidak bertemu secara langsung, tapi kami tahu kami disatukan dalam roh-Mu ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Immanuel kami, Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Dan juga terima kasih untuk kesempatan, juga terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami semua ya Tuhan, sehingga pada saat ini kami masih diberikan nafas kehidupan itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan ini mungkin kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan ya Tuhan dapat menjadi kekuatan ya Tuhan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, saksi-saksi-Mu ya Tuhan bagi dunia ini ya Tuhan, sehingga kami menjadi anak dalam dunia ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Yuk kita merenungkan firman Tuhan dan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dari kitab Kisah Rasul, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan belajar tentang Pentecostal worship, ibadah Pentakosta, Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca dari Kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya minta Bro Hendra dari Kelapa Gading boleh membaca Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 dengan suara keras. Silakan Bro Hendra. Kisah Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang luar biasa, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana gereja mula-mula mengalami lawatan Tuhan. Saya percaya hari-hari ini Tuhan akan menyatakan lawatannya dahsyat dan luar biasa. Amin. Oleh sebab itu mari kita belajar saudara, seperti gereja mula-mula yang mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat, lawatan Tuhan yang dahsyat. Saya janji saya tidak akan sharing lama saudara-saudara. Tapi kenapa kita perlu belajar dari gereja mula-mula, gereja yang mengalami Pentecostal movement, Pentecostal worship ya saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata ada 3 hal yang sangat penting yang dialami atau dilakukan oleh gereja di awal perjanjian baru sehingga mereka menjadi gereja yang dahsyat dan luar biasa. Yang pertama begini saudara-saudara, Alkitab katakan mereka mengalami hadirat Tuhan. Mereka mengalami yang namanya lawatan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan berbicara kepada mereka, memberikan janji bahwa mereka harus menanti-nantikan di loteng Yerusalem. Dan waktu mereka menantikan di loteng Yerusalem, Roh Kudus dicurahkan, mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka mengalami hadirat Tuhan. Dan saudara-saudara, waktu mereka mengalami kuasa Roh Kudus itu penolong, comforter, pelindung ya di dalam hidup kita. Maka saudara-saudara, setiap tantangan pergumulan yang mereka hadapi, termasuk tantangan pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, percayalah bersama dengan Roh Kudus, kita akan mengalami kemenangan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi saudara-saudara, kita percaya lawatan Tuhan itu penting bagi gereja Tuhan. Hadirat Tuhan itu penting. Kemuliaan Tuhan itu penting bagi gereja Tuhan, saudara-saudara. Kita percaya ibadah kita, saudara-saudara, itu akan berbeda kalau ada lawatan Tuhan. Amen. Ibadah kita itu berbeda kalau Tuhan hadir. Tetapi jika Tuhan nggak hadir, saudara-saudara, maaf, ibadah kita mungkin cuma seperti ya ketemuan meeting yang biasa-biasa, atau orang berkata mungkin seperti arisan atau fellowship atau reuni, saudara. Tetapi yang Tuhan mau, yang dialami oleh murid-murid Yesus di gereja mula-mula adalah mereka masuk dalam hadirat Tuhan. Mereka mengalami kuasa Tuhan. Mereka mengalami lawatan Tuhan. Oleh sebab itu, waktu kita beribadah, saudara, kita perlu sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan.
Ya, saya tadi lihat ada yang lambaikan tangan, ada yang berdiri, ada yang bertepuk tangan, saudara-saudara. Sebab apa? Waktu kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, hadiratnya, kuasanya, lawatannya, rohnya akan dinyatakan di tengah-tengah kita. Dan yang menarik, saudara-saudara, kalau lawatan Tuhan dinyatakan, hadiratnya dinyatakan, maka saudara akan mengalami kelepasan. Saudara yang takut akan menjadi berani karena Tuhan memberikan iman. Saudara yang mengalami kekhawatiran, saudara dilepaskan dari kekhawatiran. Amin. Dan kita juga percaya begini, saudara, hadirat Tuhan membawa kesembuhan dan pemulihan. Yang setuju angkat jempolnya. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sangat penting kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita nggak mau ibadah kita cuma ibadah yang biasa-biasa, saudara-saudara. Kita rindukan kehadirannya, seperti lagu berkata, hadirat membawa kesembuhan. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Semua nyanyi, katakan, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Boleh dibuka, saudara? Haleluya. Atau saya yang buka ya, minta co-host. Bapak Ibu Saudara, ya. Kita perlu hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang suka masuk dalam hadirat Tuhan akan mengalami banyak mujizat di dalam hidup kita. Amin. Saya percaya waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, saudara yang sakit akan disembuhkan. Amin. Saudara yang lemah akan dikuatkan. Amin. Jadi kalau saudara sedang takut, sedang khawatir, sedang bimbang, saudara-saudara, jangan pergi ke tempat yang lain. Cari hadirat Tuhan. Amin. Sembah Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Dan waktu saudara masuk dalam hadirat Tuhan, wow, seperti murid-murid Yesus di loteng Yerusalem, mereka akan mengalami perkara-perkara yang ajaib, yang luar biasa. Saya masih ingat, saudara-saudara, sekitar tahun 2000-an, waktu itu ada satu KKR di Surabaya, ada satu hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Waktu itu saya ditugasi jadi catcher, saudara-saudara. Nah, catcher itu tugasnya nangkepin orang-orang yang jatuh, yang tumbang. Dan hamba Tuhan itu kalau nggak salah nyanyi ini, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. Semua katakan, there is no one else like you, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. Saudara, waktu hamba Tuhan yang ngajak jemaat nyanyi memuji Tuhan, saya lihat, saudara, ada seseorang yang kakinya panjang sebelah di depan saya. Itu tiba-tiba kakinya bunyi kretek, kretek, kretek gitu, saudara-saudara. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri, kakinya jadi lurus sama. Kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Dan itu mujizat yang saya lihat, saudara-saudara. Jadi waktu kita memuji, menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan seperti ini, saudara-saudara. Wow, saudara berharap, saudara beriman, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang khawatir mendapatkan kemenangan. Hadirat Tuhan itu yang membawa kemenangan bagi kita, saudara. Amin. Karena dalam hadirat Tuhan, Dia sendiri yang hadir. Sekali lagi, kenapa gereja Pentakostal atau gereja mula-mula sangat dahsyat dan luar biasa, penuh dengan mujizat? Karena mereka suka masuk dalam hadirat Tuhan. Mereka mengalami hadirat Tuhan. Mereka tinggal dalam hadirat Tuhan. Mereka suka hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, gereja Tuhan hari-hari ini, mari kita mencari Tuhan, masuk dalam hadiratnya lebih lagi. Amin. Di UPT kita merasakan hadirat Tuhan. Mungkin di tempat kerja saudara-saudara masuk UPT, ya putar lagu-lagu rohani, YouTube yang membangun. Hadirat Tuhan dinyatakan di living room saudara. Dan percayalah, saudara akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Yang percaya lambaikan tangan. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ajaib. Amin.
Berikutnya saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula, ya saudara-saudara, bukan hanya mereka masuk dalam hadirat Tuhan, tetapi mereka juga banyak berbahasa roh. Ya saudara, berbahasa roh. Kenapa kita perlu berbahasa roh? Alkitab katakan waktu kita berbahasa roh itu membangun iman kita. Paulus berkata, aku lebih banyak berbahasa roh sebab waktu aku berbahasa roh aku membangun diriku sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, di saat kegoncangan terjadi, di saat mungkin lockdown nasional akan terjadi di Indonesia, sementara di Amerika gonjang-ganjing tentang nanti inaugurasinya presiden dan sebagainya, ada banyak ketakutan. Apa yang perlu kita lakukan? Banyak berbahasa roh. Banyak berbahasa roh, banyak berbahasa roh. Waktu kita berbahasa roh, itu membangun iman kita. Kita tidak gampang takut, kita tidak gampang khawatir, kita tidak gampang lemah iman kita. Sebab waktu kita berbahasa roh, kita bangun iman kita. Dan saya juga mengalami beberapa kali, saudara, waktu kita sedang ibadah, memuji dan menyembah Tuhan, ada orang yang berbahasa roh. Waktu mereka berbahasa roh, ada pesan Tuhan yang disampaikan, Bapak Ibu Saudara. Wow, pesan Tuhan itu yang disampaikan menguatkan, saudara. Tuhan berbicara melalui bahasa roh. Dan yang menarik, saudara-saudara, di kitab Kisah Rasul pasal 2, waktu anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan sedang berbahasa roh, beberapa di antara mereka berbahasa dengan bahasa-bahasa dari suku-suku bangsa yang ada di dunia. Mungkin kalau kita kumpul, saudara, kita orang Indonesia tahu, waktu mereka berdoa, mungkin awalnya mereka memuji menyembah, berdoanya pakai bahasa Indonesia. Tetapi tiba-tiba ada yang pakai bahasa Batak di sana. Ada yang dari Sumatera lambaikan tangan. Tiba-tiba ada yang dari Kalimantan bahasa. Oh, yang dari Kalimantan, Kuntien, Pontianak, haleluya. Tiba-tiba yang dari Bali bicara, ada yang dari Bali, Kengken, Mbak Nenga dari Bali. Ada yang dari Sunda, tiba-tiba bahasa Sunda. Orang bingung semua. Ada yang bahasa Banyumas, Kepriben, ngapa-ngapa, Yogyakarta, Wados pundi kabare Pak, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, jadi mereka berbahasa satu dengan yang lain berbeda. Karena Tuhan memberikan bahasa itu di kitab Kisah Rasul pasal yang kedua. Why? Kenapa? Karena Tuhan cinta segala bangsa. Amen. Tuhan mengasihi segala bangsa. Oleh sebab itu bahasa-bahasa itu diberikan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa kita perlu berbahasa roh? Sekali lagi, waktu kita berbahasa roh, Tuhan akan menyampaikan pesannya, Tuhan akan membangun iman kita, dan Tuhan akan menguatkan kita sehingga waktu saudara menghadapi masalah pergumulan, saudara akan lolos terhadap masalah dan pergumulan yang saudara hadapi. Amin. Hari-hari ini, sudahkah Anda berusaha berdoa waktu Anda menghadapi masalah? Satu hal yang kita bisa lakukan waktu menghadapi masalah, banyak berbahasa roh. Saya mau tanya, siapa yang hari ini punya masalah? Puji Tuhan, gak ada yang lambaikan tangan. Yang masalahnya lumayan banyak, angkat tangan. Haleluya. Yang masalahnya banyak sekali, angkat tangan. Yang suka bikin masalah, angkat tangan. Jangan. Cilime suka bikin masalah, haleluya. Dia angkat tangan. Bapak Ibu Saudara, sering saudara, kami di dalam penggembalaan, jujur, waktu COVID-19, ini gelombang kedua itu luar biasa saudara. Dulu gelombang pertama sekitar mungkin 22 orang lah yang kita layani karena kena COVID dan sebagainya. Yang gelombang kedua ini hampir 30 lebih saudara. Karena mungkin kebal, karena mungkin udah ignore. Saudara, setiap hari kita dapat telepon, wah ini sakit, waduh ini sakit, wah ini sebagainya. Bapak Ibu Saudara, di tengah keadaan yang seperti itu, kami banyak berdoa, masuk hadirat Tuhan, dan banyak berbahasa roh. Kadang kata-kata kita itu udah terbatas, saudara. Jujur, kadang kata-kata kita tuh sudah ada yang ngomong berbusa-busa saja. Tapi percayalah saudara-saudara, waktu kita berbahasa roh, Tuhan itu mengerti apa yang ada di hati kita. Amin. Dan saya syukur 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah minggu yang lalu, Brother Ronald dari Bali bersaksi. Dia berkata begini, di surga, ada yang tanya, di surga bahasanya bahasa apa?
Saya dulu nebak kalau khotbah di surga jangan-jangan kita bahasa Jawa, saudara. Haleluya. Karena bahasa Jawa itu enak gitu loh. Kalau khotbah, saudara, saya glegeen. Nah, kan nggak ada ya, glegeen tuh mantep gitu loh, saudara. Saya pikir nanti di surga mungkin bahasa Inggris atau bahasa Israel atau enggak, saudara. Kita dengar kesaksian, ternyata di surga kita bahasa roh. Karena Tuhan adalah roh. Kita diangkat ke surga, roh kita yang diangkat ke surga. Oleh sebab itu, kita berhubungan intim dengan Bapa kita. Maaf Bapak Ibu Saudara, dengan berbahasa roh. Oleh sebab itu, maaf jika Anda belum dikaruniai bahasa roh. Di ibadah ini kami akan berdoa buat saudara, supaya saudara diberikan karunia bahasa roh. Sebab nanti kita di surga bercakap-cakap dengan Bapa kita dengan bahasa roh. Kenapa sekali lagi kita bercakap-cakap dengan Tuhan dengan bahasa roh? Sebab Dia roh. Dan kita diangkat ke surga roh kita, sehingga roh berbahasa dengan roh, berkomunikasi dengan roh. Siapa yang mau dikaruniai bahasa roh? Amin. Saudara-saudara, waktu kita berbahasa roh kita kuat, iman kita kuat, kita dibangun. Seberat apapun tantangan pergumulan saudara, percayalah Tuhan akan memberikan kemenangan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Amin. Yang terakhir, saudara-saudara, setelah kita masuk hadirat Tuhan, kita berbahasa roh. Yang terakhir, saudara-saudara, yang dilakukan oleh murid-murid Yesus adalah mereka menerima pengurapan Tuhan. Wow, pengurapan Tuhan yang diberikan kepada murid-murid membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Ingat Petrus. Siapa dulu Petrus? Seorang nelayan yang gagal. Waktu Yesus disalib, saudara, dia menyangkali 3 kali. Tetapi waktu Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, waktu dia masuk dalam hadirat Tuhan, waktu dia dipenuhi Roh Kudus, dia berbahasa roh. Wow, hidupnya dipakai Tuhan luar biasa. Alkitab berkata dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dia khotbah lagi, 5.000 orang bertobat. Dia bertemu dengan orang buta di loteng, saudara, di pintu gerbang Yerusalem, dikatakan, "Mas perak tidak ada padaku dalam nama Yesus." Wow, buta melihat. Bahkan yang menarik, waktu Petrus memasuki satu kota, Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata Petrus nggak perlu tumpang tangan, bayangannya saja menyembuhkan orang yang sakit. Amin. Padahal dulu dia sempat menyangkali Tuhan Yesus. Padahal dia dulu sempat mundur dan mau mencari ikan lagi, saudara. Nah, kita percaya hari-hari ini, di masa pandemik yang akan berakhir ini, setelah itu kita akan melihat penuaian jiwa besar-besaran. Dan untuk menuai jiwa besar-besaran ini, tidak lain dan tidak bukan, kita perlu pengurapan daripada Roh Kudus. Pengurapan yang akan memampukan saudara untuk melayani lebih dahsyat lagi, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Katakan amin. Pengurapan itu yang memampukan saudara untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang saudara tidak pernah bayangkan dan pikirkan. Seperti Petrus tadi. Kalau dipikir-pikir, masa bisa sih bayangannya seseorang menyembuhkan orang yang sakit? Kalau dipikir-pikir, zaman itu tidak ada sound system. Gimana ya dia berkhotbah 3.000 orang bertobat? Wow. Itu pakai sound system apa ya? Bukan hanya itu, berikutnya 5.000 orang bertobat. Saya percaya Petrus diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Jadi pengurapan itu mengubah pribadinya, pengurapan itu mengubah hidupnya, pengurapan itu membuat pelayanan menjadi luar biasa. Nah, saudara, di akhir dari ibadah ini saya akan berdoa, kita akan berdoa supaya saudara diurapi Tuhan, sehingga saudara akan menjadi orang-orang yang dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Katakan amin. Menjadi suami yang luar biasa. Katakan amin, suami-suami. Menjadi istri yang luar biasa. Katakan amin, istri-istri. Menjadi tukang masak yang lebih haujek lagi kalau masak. Amin. Haleluya. Pak, kenapa perlu pengurapan? Iya, saudara. Karena di saat-saat yang sulit ini, kadang suami istri sering ketemu di rumah, saudara-saudara, maka perang dunia ketiga, perang dunia keempat sering terjadi. Piring tebang, gelas terbang, dan sebagainya. Ya, kemana-mana ketemunya lu lagi gitu ya, di lockdown.
Kami di Philadelphia rencana bebas lockdown tanggal 5 Januari. Ini diperpanjang lagi, nggak tahu sampai kapan. Bahkan di Indonesia agak lockdown nasional ya. Nah, ini juga ada pengumuman Mr. Joe Biden akan diangkat menjadi presiden tanggal 20. Dan satu hal yang dia katakan setelah diangkat, dia akan lockdown nasional. Jadi Amerika akan mengikuti Indonesia. Haleluya. Saudara, kadang kita stres di rumah terus. Di Philadelphia ini, biar teman-teman yang di Indonesia tahu, orang Philadelphia sukanya makan buffet, saudara. Makan sak kenyangnya. Waduh, itu kalau makan buffet bisa 7 piring, 8 piring gitu. All you can eat. Dan waktu lockdown, kita puasa nggak makan buffet 1 tahun sudah, saudara. Pinginnya cepet, party, ketemu, kumpul dan sebagainya. Ako Wawa, aku sayang dari Bandung. Kalau ke sini ke Philadelphia yang pertama pesen pasti buffet, saudara. Karena di Bandung gak ono ya, gak ada Jawa Tengah. Apalagi Purwokerto, Wonosobo gak ada buffet. Ya, jadi kalau pingin buffet ke Amerika, Cilili ingat kan buffet yang dari Wonosobo ya. Nah, saudara, kadang kita di rumah di lockdown gak bisa, gak kuat. Satu hal yang saya tahu, pengurapan Tuhan yang akan memampukan kita melewati hari-hari yang sulit. Pelayanan kami juga harus berubah, saudara. Biasanya kita dari minggu ibadah di gedung 3 kali, main musik dan sebagainya. Pemerintah Philadelphia berkata nggak boleh kumpul lebih dari 10. Jadi kami pakai Zoom. Saudara-saudara, seminggu kita bisa Zoom sampai 20-22 kali, sampai kadang duduk, aduh, seperti saya belajar seperti Pak Tim, bangkit berdiri, gerak-gerak ya saudara-saudara, supaya tidak sakit. Tapi Tuhan akan memberikan kemampuan, karena di hari yang baru, di pola yang baru, di era yang baru ini, kita percaya kekuatan anugerahnya Tuhan juga pasti baru dalam hidup kita. Jangan masuk 2021 dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu pengurapan Tuhan. Karena pengurapan Tuhan yang akan membawa saudara masuk dalam penuaian. Karena pengurapan Tuhan yang akan memakai saudara menjadi pribadi yang tidak biasa-biasa. Karena pengurapan Tuhan yang akan memampukan saudara keluar dari segala masalah. Pengurapan Tuhan yang akan membuat saudara lolos dari tekanan. Pengurapan Tuhan yang membuat saudara akan mengalami terobosan breakthrough dalam hidupmu. Pengurapan Tuhan yang akan memampukan saudara menjadi pemenang. Haleluya. Pastor Niko menyampaikan pesan, hanya pemenang yang masuk surga, hanya pemenang yang rapture, hanya pemenang yang terima mahkota. Dan saya mau beritahu, untuk menjadi pemenang, tidak lain, kita perlu pengurapan Tuhan. Sebab dengan kekuatan kita nggak mampu kita, nggak bisa kita. Tapi dengan the anointing of God, saya rasakan urapan Tuhan. Dengan pengurapan Tuhan, itu yang membuat saudara mampu dan bisa melewati hari-hari yang sulit. Apapun masalah kita, belajar saudara, pengurapan yang membuat Anda mampu dan bisa. Mari angkat tangan kita sama-sama, kita minta pengurapan Tuhan. Ada waktu 20 menit. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu. Angkat tangan saudara ke surga. Mujizat terjadi di tempat ini. Minta pengurapan Tuhan. Kurangkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari sembah Dia dalam roh. Haleluya, 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 haleluya.
Saudara yang belum bisa bermasalah jangan diam. Saudara Yesus, Yesus, Yesus. Katakan haleluya, 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 haleluya. Sambil haus dalam berkat Tuhan, minta pengurapan yang daripada Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Saudara yang sudah bisa bermasalah, mari doa dalam roh. Hadirat Tuhan dicurahkan di Zoom ini, saudara-saudara. Ada beberapa di antara saudara yang sakit. Mari taruh tanganmu di bagian yang sakit. Taruh tanganmu di bagian yang sakit. Bapa, pengurapanmu menyembuhkan, pengurapanmu memulihkan. Kalau ada beberapa di antara jemaatmu, anak-anakmu yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pengurapan Tuhan menyembuhkan, 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 menyembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Beberapa di antara saudara rindu dilawat Tuhan, dijamah, dikaruniai bahasa roh. Angkat tanganmu sekarang ke surga. Saya akan berdoa. Bapak lihat tangan-tangan yang terangkat. Lawatanmu, rapakara, lapatakara, ada di rumah-rumah, ada di living room. Curahkan, curahkan, curahkan. Ya, Tuhan melawat Cik Teresa, Tuhan sedang melawat Cik Yin, Tuhan melawat Cik Jenny, Tuhan melawat Tante Ida, Tuhan melawat Pak Ferry, Tuhan melawat Bu Deborah, Tuhan melawat Cik Libe. Terima, 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 terima. Tuhan melawat Pak Edi, Tuhan melawat Ibu Paula, Tuhan melawat semua kita. Terima, Tuhan melawat Ibu Tri, terima urapan Tuhan. Oh, rebekera lama sandara ya, 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 ya. Terima lebih lagi Cik Teresa, terima, 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 terima. Oh, Pentakosta terjadi, Pentakosta. Oh, haleluya, haleluya. Urapan yang baru. Berkati Bu Rita Tuhan, berkati Pak Chandra Tuhan, berkati kami semua, Bro Wendy, Pak Cik Sansan, berkati urapan, 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 fire, fire, fire. Oh, kiralah angkat tangan saudara ke surga, angkat tangan saudara, Tuhan melawat saudara. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Tante Ida Tuhan, berkati Mbak Nena Tuhan, berkati Pak Robin Tuhan, berkati Bu Yuli Tuhan, berkati Cilike Tuhan, berkati Pak Gunawan dan istri, berkati Pak Edi, berkati Ibu Paula Pinkan, berkati Ibu Heni Wong. Lawat Tuhan, lawat Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkati Pak Pram juga Tuhan urapanmu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa
darmawan. Urani ibu Rowendi dalam nama Yesus. Urami ibu Ria Halim. Urami Mareka Renan dalam nama Yesus. Urami ibu Ici, urami Masri, urami Abajen, urami Tuhan Masyala Grace, Rina Bata, urami ibu Reta, urami Tuhan Bu Catherine, urami ibu Ramayati, urami Tuhan di dalam nama Cianti, oh ibu Roscan dalam nama Yesus, aku relakan dalam nama Yesus, ya nama ibu Li, dalam nama Yesus Tuhan. Urapi kami semua. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi saudara. Sekarang ini, amin. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami bersyukur Tuhan di dalam hadirat-Mu, di dalam pengurapan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan bagi prayer request ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Bapa buat orang-orang yang hari-hari ini membutuhkan kesembuhan. Kami berdoa kami berdoa kesembuhan, pemulihan dari COVID-19 untuk Ibu Tuti di rumah sakit, Ibu Tami, Ibu Nita, Ibu Nindi, anak Aquila Daniel Stefanus yang sedang isolasi mandiri. Kami berdoa coba mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. COVID-19 keluar dari tubuh mereka, sembuh oleh bilur-bilur Yesus di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk kakak ipar dari Ibu Lili, Cilili di Wonosobo di Salatiga yang sekarang sedang mengalami sakit saraf kejepit dan masih menjalani terapi. Kami berdoa sembuh dalam nama Yesus. Urat-urat saraf kembali normal, kembali berfungsi seperti semula di dalam nama Yesus Tuhan. Jadilah sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu hari-hari ini yang sedang terkena COVID-19 dimanapun mereka berada. Kami lepaskan kesembuhan daripada Allah. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat Indonesia, buat Amerika. Kami berdoa COVID-19 krisis ekonomi diam, tenanglah di Indonesia, di Amerika, di kota-kota kami. Dalam nama Yesus kesembuhan terjadi, lawatan-Mu dicurahkan, curahkan Roh Kudus-Mu dengan dahsyat from east to west, dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, sampai ke Amerika ya Tuhan. Biarlah di masa era Pentakosta ketiga Engkau mencurahkan hujan api Roh Kudus yang membawa penuaian jiwa besar-besaran, jiwa-jiwa dilawat, diberkati Tuhan. Terima kasih. Khusus kami mau berdoa buat Amerika. Shalom, shalom Amerika, shalom Amerika. Biarlah damai sejahtera Allah ada di Amerika. Khusus berdoa minta keamanan yang daripada Tuhan. Kami berdoa roh kerusuhan, roh demonstrasi pemecah belah, apapun juga anarkis yang bukan berasal daripada Tuhan, kami patahkan, hancurkan, tolak dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Bapa, Amerika dilindungi, dipulihkan, disertai, diberkati, dikasihi Tuhan. Keamanan terjadi. Kami berdoa presiden yang baru memiliki roh yang takut dan gentar akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan terlebih membawa Amerika kembali kepada destiny Allah yang sempurna. Terima
terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapa. Berkati semua jemaat-jemaat yang hadir di ibadah Zoom UPT malam hari ini. Biarlah turun pengurapan Allah, kekuatan yang berlimpah-limpah daripada Tuhan menyertai mengurapi mereka, sehingga di rumah-rumah mereka selalu mengalami hadirat Tuhan, pengurapan daripada Roh Kudus, dan mereka membangun diri mereka dengan berbahasa roh, sehingga kami lihat mujizat demi mujizat, kemenangan terjadi, sebab Yesus Tuhan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Terima kasih Dalam nama Bapa. Yesus, yang percaya bersama tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Saudara, masih ada 9 menit. Setelah itu session berikutnya akan dilanjutkan. Ada beberapa pengumuman penting saudara-saudara. Setiap hari Sabtu kita akan mengadakan ibadah seperti ini, ibadah Pentakosta jam 7 sampai jam 9. Saudara diberikan kesempatan, nanti ada yang bersaksi, dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Saudara boleh tulis di chat, ada prayer request, saudara boleh di chat. Yang penting kita mengalami pengurapan Tuhan, kita mengalami hadirat Tuhan, dan saudara keluar dari Zoom ini menjadi pribadi yang berbeda dan dipakai Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Siapa yang diberkati malam hari ini? Amin. Haleluya. Jadi sebelum nanti akan dilanjutkan saudara, di 2 menit terakhir kita akan nyanyi apa? Sambil kita nyanyi ya saudara, mungkin ada di antara saudara yang selama pujian penyembahan atau selama kita berdoa atau selama saudara dengar firman ada pesan Tuhan yang saudara dapat, silakan disampaikan, karena kita ini juga ada di Menara Doa United Prayer Tower ya saudara, Dewan Musyawarahnya Tuhan. Jadi kalau saudara ada yang dapatkan lawatan Tuhan, disembuhkan atau pesan Tuhan, yuk bagikan saudara supaya menguatkan kita semua. Amin. Ya, sambil menunggu kita mau nyanyi sama-sama ya saudara ya. Nanti yang dapat pesan Tuhan langsung unmute, langsung ngomong. Haleluya. Haleluya. Singkat, padat, jelas. Immanuel. Haleluya. Namanya disebut Immanuel. Allah serta. Amin. Dengan kita, namanya disebut Immanuel. Amin. Immanuel. Amin. Haleluya. Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Allah serta dengan kita, namanya disebut Immanuel. Amin. Silakan Bapak Ibu, ada yang dapatkan pesan Tuhan, silakan disampaikan. Jangan takut, tidak ada yang salah. Kita percaya waktu Tuhan berbicara memberkati kita semua. Amin. Mari silakan yang dapat pesan Tuhan langsung di unmute apa yang saudara dapatkan, silakan. Ya, Ibu Tri ya. Silakan Bu. Ya, saya sebetulnya sedang isolasi mandiri karena hasil swabnya positif. Ya, tapi memang karena saya ikut penyembahan fajar terus, jadi setiap saya merasa sesak nafas, saya langsung ikut penyembahan, dan setiap sesak nafas begitu kita penyembahan, semuanya rasanya langsung seperti itu. Amin. Kemudian firman Tuhan dari Ratakan 3
ayat 22-25, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin. Ibu Tri boleh buka tangan, kita berdoa sekali lagi. Kami merasakan urapan Tuhan yang dahsyat. Kami berdoa dari Philadelphia di Indonesia terjadi mujizat. Segera sembuh, segera pulih, segera sembuh. Kami berdoa sesak napas, sembuh, sembuh, sembuh. Dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ibu Tri jangan takut. Immanuel, Tuhan bersamamu. Amin, amin. Immanuel, Tuhan Dalam ada nama bersamamu. Yesus. Amin. Walaupun Dalam engkau nama isolasi mandiri, engkau enggak sendiri. Immanuel, Tuhan Yesus besertamu di sebelahmu. Engkau akan melewati hari ini dan engkau akan bersaksi banyak antara keluargamu, bahkan beberapa di antara mereka yang belum bertobat. Mereka akan bertobat, mengaku Yesus sebagai Tuhan. Melalui kesaksian hidupmu, Tuhan dipermuliakan, Yesus diagungkan. Engkau akan menjadi berkat bagi keluarga besarmu. Mereka akan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Thank you, Putri. Haleluya. Ada satu lagi mungkin saudara-saudara, sebelum kita lanjut, ada lagi yang dapat Silakan pesan yang Tuhan. dapat pesan Tuhan, satu orang lagi boleh, silakan langsung di-unmute. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri session ini. Pak Gunawan atau Ako Wawa? Saya. Silakan. Saya mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini. Kami sudah berapa kali ikut, tapi pada pagi hari ini merasakan sukacita di dalam hati saya. Dan saya bersyukur pada pagi hari ini saya melihat ada lawatan Tuhan di dalam Zoom ini pagi hari ini. Amin. Banyak sekali yang dilawat. Amin. Tuhan pasti akan memulihkan bangsa negara ini, Tuhan. Tuhan akan melawat semua bangsa negara ini. Tuhan sudah ada yang melawat di dalam Zoom ini pagi hari ini. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kesaksian di dalam Zoom ini. Ada beberapa orang yang dilawat Tuhan pagi hari ini. Amin. Saya mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan akan memulihkan semua sakit penyakit yang dilawat mereka. Terima kasih, cuma segini kesaksian saya. Amin. Tepuk tangan. Haleluya. Aku Wawa sendiri dilawat Tuhan. Tambah-tambahkan pengurapan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Pakai Aku Wawa lebih dahsyat Ya, lagi. biar dia semakin Haleluya. peka dengan suara-Mu, Haleluya. diurapi dahsyat Tuhan. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Haleluya, haleluya. Immanuel. Mari angkat tangan sekali lagi saudara, angkat tangan Immanuel. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Tepuk tangan bagi Tuhan. Angkat tangan semua, terima Haleluya, berkatnya haleluya, Tuhan. haleluya, Diberkati keluarga saudara, Amin. diberkati kesehatan saudara, Amin. diberkati keluarga saudara, Amin. diberkati ekonomi saudara, diberkati anak cucumu. Berkat Tuhan melimpah-limpah atas hidupmu. Amin. Kami Amin. percaya ya Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, Yes. berkat dan tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus Amin. menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Berkati Pastor George dari
dari Seattle yang akan melanjutkan double portion urapan Tuhan mengalir di sesi berikutnya. Dan kami berjanji segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang diberkati bersama-sama katakan amin. Silakan Pastor George. Bapak Ibu tidak ada sama. Ya, terima kasih Pastor Benny, Pastor Lia, terima kasih. Kita lanjut worship ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Silakan Pastor George. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pastor Benny, Pastor Lia. God bless you. Memberkati. Memberkati. Haleluya, haleluya. Kita akan terus menyembah Tuhan di United Prayer Tower ini. Seperti yang tadi dikatakan, kita ada dalam Dewan Musyawarah Allah. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, riana rama yashana ralama ralama yashana. Oh, riana ralama ya ralama. Kami tahu mujizat kesembuhan terjadi dalam hadirat-Mu. Kau sudah melawat anak-anak-Mu Tuhan, dan Engkau akan terus melawat setiap kami. Kami akan lihat pekerjaan-Mu dahsyat di tengah-tengah kami. Kami ada di gunung-Mu yang kudus Tuhan, memuji menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya.